Jungle. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 metode penelitian. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi tentang apa itu yang dimaksud dengan kajian dasar penelitian, bagaimana dengan etika penelitian, serta bagaimana cara menentukan topik penelitian dan juga beberapa PKTI UNIAS. Baiklah, sebelum kami melakukan presentasi, di sini saya akan melakukan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fani Eldiana Giawa selaku moderator, dan di sebelah kanan saya ada Sony Jibua selaku pembahasan pemateri pertama bersama Fani Hulu, dan ada Cornelius Lauli sebagai pemateri kedua bersama saya. Ada sebelah kiri saya ada Jul Rahmat Dohona sebagai pemateri ketiga bersama Nidar Sarilase, dan ada Perian Suarulu sebagai pemateri terakhir, dan berkat iman saya sebagai kesimpulan. Baiklah teman-teman, baik saya maupun teman-teman sekalian bahkan dosen, kita berharap sekali agar presentasi ini dapat berjalan dengan baik dan juga kondusif. Untuk itu langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Sony Fatusara Jibua, di mana dia akan menjelaskan tentang kajian dasar penelitian. Kepada teman kami persilakan. Baik, saya akan memaparkan materi kami yang berjudul Kajian Dasar Penelitian. Pertama, pengertian kajian penelitian. Kajian dasar penelitian menurut Karlinger 1986, investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari suatu proposal hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena. Kedua, suatu proses pencarian kebenaran ataupun pembuktian terhadap fenomena yang dihadapi dengan melalui prosedur kerja tertentu. Ketiga, suatu yang ditempuh melalui metode ilmiah dengan tujuan untuk meramalkan, mengontrol, menjelaskan gejala-gejala yang teramati guna mendapatkan kebenaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah dasar penelitian. Pertama, pengenalan dan pendefinisian masalah yang terjadi dalam penelitian. Kedua, perumusan hipotesis data yang dialamati dalam penelitian. Ketiga, pengumpulan data serta apapun yang kita amati dan kita teliti. 4. Analisis data. Kelima, pernyataan dan kesimpulan. Keempat, ciri-ciri penelitian. 1. Bersifat sistematis dan logis. 2. Bersifat ilmiah. 3. Efisien dan bermanfaat. 4. Analisis. Karakteristik penelitian. Ada beberapa karakteristik penelitian antara lain: 1. Kritis dan analisis. 2. Logis. 3. Objektif. 4. Konseptual dan teoritis. 5. Empiris. Dan 6 adalah sistematis. Baik, saya akan menjelaskan kriteria seorang peneliti, tujuan dan fungsinya. Yang pertama itu kriteria seorang peneliti, yang dimana kriteria seorang peneliti harus mempunyai sifat kompeten, yang dimana seorang peneliti mampu melakukan penelitian dengan baik serta mempunyai ilmu yang sesuai dengan bidang penelitiannya. Yang kedua itu objektif, yang dimana seorang peneliti tidak mencampur adukan pendapat sendiri atau pandangan pribadi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ketiga itu jujur, yang dimana seorang peneliti tidak boleh memaksa unsur subjektif atau pendapat sendiri pada saat penelitian, harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Keempat, faktual, yang dimana faktual ini seorang peneliti harus mengambil data saat penelitian yang merupakan suatu informasi yang benar-benar nyata terjadi. Yang terakhir, terbuka, yang dimana seorang peneliti harus menerima masukan orang lain dan harus menguji penelitiannya oleh orang lain. Tujuan dari penelitian yaitu: pertama, kita dapat memperoleh informasi baru atau penemuan yang baru. Kedua, kita bisa mengembangkan dan menjelaskan teori-teori yang ada. Dan ketiga, kita bisa menerangkan, memprediksi, atau mengatur suatu ubahan pada saat penelitian terjadi. Fungsi-fungsi dari penelitian itu ada 5, yaitu kita mendapatkan informasi baru atau penemuan baru. Yang kedua, kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada. Yang ketiga, kita bisa melakukan validasi terhadap teori-teori yang lama. Dan keempat, kita bisa menemukan permasalahan pada saat penelitian. Dan terakhir, kita bisa menambahkan khazanah pengayaan ilmiah yang baru. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam etika penelitian. Jadi teman-teman pasti sudah mendengar apa itu kajian dasar penelitian dan beberapa kriteria sebagai seorang peneliti. Bukan cuma itu teman-teman, suatu penelitian juga mempunyai etika penelitian. Etika penelitian adalah pedoman bagi seorang peneliti untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya.
eh, dengan bertujuan untuk mengembangkan ilmu serta kemaslahatan bagi masyarakat dan menjamin bahwa tidak akan ada satu orang pun yang bisa dirugikan dalam melakukan etika penelitian. Baik, selanjutnya ada aspek dalam etika penelitian. Beberapa aspek dalam etika penelitian. Yang pertama adalah research fraud, artinya pemalsuan data penelitian. Maksudnya di sini kadang seorang peneliti memalsukan data tanpa adanya fakta dan juga bukti yang sesungguhnya tentang data atau informasi. Kedua, adanya plagiarisme. Artinya plagiarisme di sini plagiat, yaitu mencontek hasil penelitian orang lain tanpa minta izin terlebih dahulu kepada si pemiliknya. Ketiga, informant konteks, artinya cenderung mengarah pada identitas data-data tersebut. Selanjutnya ada anumitas. Anumitas maksudnya alasan mengapa seorang melakukan penelitian tersebut. Dan selanjutnya inferred identity, artinya data yang mengarah secara tidak langsung pada subjek penelitian. Selanjutnya ada independen, artinya independen di sini teman-teman yaitu menemukan faktor yang berpengaruh pada suatu data. Dan yang terakhir adalah useful artinya penelitian itu harus berguna baik bagi saya maupun kepada masyarakat sekitar. Baik, pasti teman-teman bertanya, apa sih pentingnya etika penelitian bagi suatu peneliti? Jelas teman-teman, etika penelitian itu sangat penting bagi seorang peneliti. Kenapa? Karena yang pertama, manusia tidak akan terlepas dari perilaku yang sebenarnya. Kedua, etika merupakan juga norma serta standar hidup perilaku bagi manusia untuk membangun hubungan yang baik antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ketiga, menjamin bahwa seperti yang saya katakan tadi, menjamin bahwa tidak akan ada seorang pun yang dirugikan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, beberapa pelanggaran etika dalam penelitian. Yang perlu kita ketahui teman-teman ada 7 pelanggaran etika dalam penelitian. Yang pertama adalah pengubahan data informasi. Seperti yang saya katakan tadi, adanya manipulasi data, adanya penipuan data, adanya pemalsuan data. Nah, itulah yang terjadi di kalangan beberapa seorang peneliti yang memasukkan data tanpa adanya bukti dan juga fakta tertentu. Kedua, adanya penyalahgunaan data atau informasi. Kadang seorang peneliti itu sudah menemukan informasi tapi mereka menyalahgunakan informasi tersebut. Yang ketiga, adanya pengakuan dan penggunaan data atau informasi tanpa izin. Jelas, kadang seorang peneliti itu menggunakan data tersebut, menggunakan suatu informasi tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada si perusahaannya. Yang keempat, publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin. Nah, seorang peneliti kadang setelah dia udah menggunakan data tersebut, memakai data tersebut, sekarang dia mempublikasikan data tersebut juga secara tanpa izin. Selanjutnya yang kelima adalah tidak menghormati responden, artinya di sini dia tidak menghormati respon balik dari yang lain. Selanjutnya yang keenam adalah menjiplak hasil penelitian orang lain. Ya, itu tadi ya, seperti plagiarisme atau plagiat yang mencontek hasil penelitian orang lain tanpa minta izin terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah tidak menyusun laporan yang dirahasiakan. Kadang dalam satu perusahaan pasti ada saja data-data atau informasi yang dirahasiakan. Baik, saya lanjut. Itu prinsip etika penelitian. Di dalam prinsip etika penelitian ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya contoh 1, menghormati harkat dan martabat manusia. Berarti kita sebagai manusia juga harus saling menghargai, menghormati hak yang ada di dalam diri kita maupun diri sesama kita manusia. Dan juga tidak saling membeda-bedakan antara agama, ras, suku terhadap sesama kita manusia. Kedua, menghormati privasi dan merahasiakan subjek. Berarti dalam arti ini peneliti harus merahasiakan subjeknya sehingga subjek penelitian tersebut tidak lebih dikenal lebih dalam oleh orang-orang luar daripada penelitinya.
Tujuannya itu agar peneliti ini dapat melakukan penelitiannya secara objektif. Ketiga, keadilan. Bahwa semua subjek penelitian ini harus diperlakukan dengan baik sehingga bisa diperhitungkan berapa manfaat dan berapa risiko yang akan ditimbulkan ataupun yang akan dihadapi oleh subjek penelitiannya. Keempat, yaitu memperhitungkan berapa manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh subjek penelitian. Berarti dalam hal ini peneliti harus sudah siap, harus sudah tahu berapa manfaat dan berapa kerugian yang ditimbulkan oleh subjek penelitiannya. Kelima, apabila intervensi peneliti berpotensi mengakibatkan cedera atau stres, maka subjek penelitian dikeluarkan dari penelitian untuk mencegah terjadinya stres ataupun cedera. Berarti jika satu subjek penelitian tersebut dapat menimbulkan masalah kepada peneliti, maka peneliti harus mengeluarkan subjek penelitiannya itu dari penelitiannya sehingga peneliti dapat terhindar dari segala masalah, stres ataupun cedera. Lanjut, kode etik penelitian. Saya bacakan yaitu 1. Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu, pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terlibat ataupun terkait di dalam penelitiannya tersebut. 3. Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya dan mensyukuri hikmat tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Demikian. Saya mengajarkan topik penelitian. Bagaimana topik penelitian adalah pokok permasalahan yang akan dinilai adalah pokok permasalahan yang akan diuraikan serta ditegaskan salah satu cara menentukan penelitian ini, salah satu cara menentukan pandangan penelitian. Perbedaan dengan melihat pandangan, kata perbedaan dengan melakukan penelitian ini, yang hal yang paling penting adalah penelitian ini. Hal yang paling penting adalah topik inilah berpanjangan yang nantinya akan datang. Jadi perhatian itu juga sebenarnya dimulai dari kenapa dikatakan demikian, kenapa dikatakan masalah itu merupakan segala sesuatu, masalah itu merupakan dijadikan sebagai bahan pembuktian masalah yang akan datang. Jadi pokok permasalahan yang akan datang yaitu langkah awal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Jika seorang peneliti maka akan melanggar ketika seorang peneliti atau sebuah melanggar fenomena konfesi atau sebuah konfesi untuk diteliti. Kita pada menentukan topik penelitian ini, dalam menentukan pahami penelitian ini syarat-syaratnya, kita pahami apa syarat dan syarat-syaratnya penelitian ini. Syarat terlama yaitu penelitian ini memiliki tersedia jangkau oleh peneliti, ketiga memiliki kualitas peneliti, ketiga sesuai bidang peneliti, sesuai bidang memiliki manfaat, keempat memiliki manfaat, kelima menentukan fenomena yang sedang, dan dalam fenomena yang sedang, dan dalam dikatakannya tadi memiliki persediaan data yang dikatakannya tadi memiliki sediaan data ini dalam peneliti itu sediaan data adalah dalam menjadi penting adalah itu menjadi penting dan itu menjadi pertimbangan. Mengapa? Karena itu dijadikan metode data yang akan digunakan dalam metode data yang akan digunakan dalam peneliti. Kita pada topik peneliti. Nah, topik peneliti ini ada begini macam topik peneliti itu ada studi juga di media itu kooperatif, studi media di budaya kooperatif, budaya ilmu, bahasa, ekonomi, bahasa, antropologi ini. Jadi antropologi ini sebuah studi itu sebuah
tentang masyarakat dalam studi budaya tentang masyarakat dalam yang serta budaya manusia serta dia bisa juga serta dikembangkan dan bisa juga di psikologi takkan jadi studi antropologi kartu bersentai biologi atau psikologi manusia dalam biologi atau psikologi manusia dalam dan yang kedua studi dan yang kedua studi komparatif media komparatif ini bertujuan meneliti membandingkan antara suatu dan bandingkan antara suatu dengan yang itu memiliki objek yang sama dalam penelitian ini komparatif ini mengetahui juga dapat mengetahuinya suatu keadaan yang sudah seperti misalnya yang dikatakan tadi itu membandingkan contohnya pola perilaku contohnya pola masyarakat Jawa atau masyarakat lainnya dengan adanya menemukan itu dapat disimpulkan bahwa itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu mungkin masyarakat itu mungkin yang sama mengalami dan yang sama adalah studi dan yang ketiga adalah studi budaya ini. Nah, budaya ini itu sebuah studi yang dimiliki praktek seseorang seperti karyawan atau dengan makna dengan membentuk beragam pada dalam peneliti dan yang dalam peneliti linguistik atau linguistik ini pada saat meneliti sering digunakan istilahnya dan yang kelima adalah ekonomi. Bagaimana cara manusia memiliki atau menemukan sesuai dengan menggunakan sumber daya saya yang kalau demikian yang saya jelaskan kalau demikian akan dilanjutkan oleh kawan kami Julwan. Demikian. Saya akan melanjutkan materi kami mengenai tentang jenis topik penelitian. Ada beberapa jenis topik dalam penelitian, ada terbagi 5. Yang pertama, antropologi. Yang kedua, studi media komputatif. Yang ketiga, studi budaya. Yang keempat, linguistik atau ilmu bahasa. Yang kelima, ekonomi. Selanjutnya, unsur topik penelitian. Ada beberapa unsur dalam topik penelitian, ada terbagi 7. Yang pertama, bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, dapat diteliti oleh rasional. Yang ketiga, sesuai dengan keahlian yang dikuasai oleh peneliti. Yang keempat, dapat dijangkau tempat atau waktu dan tenaga kerjanya. Yang kelima, memiliki data-data pendukung atau penelitian yang relevan. Yang keenam, menarik bagi peneliti. Yang ketujuh, memiliki variabel yang lain. Selanjutnya, ciri-ciri topik penelitian yang menarik. Ada beberapa ciri-ciri topik dalam penelitian yang menarik. Yang pertama, topik yang diangkat memiliki manfaat bagi orang lain. Yang kedua, topik harus dikuasai dengan baik oleh si peneliti. Yang ketiga, topik harus menarik. Yang keempat, pengembangan topik memandai. Yang kelima, menentukan topik penelitian yang baik dan menarik. Selanjutnya, cara menemukan topik penelitian yang menarik. Ada beberapa caranya dalam menentukan topik yang menarik. Yang pertama, kenali passion atau ketarikan pada membacanya. Yang kedua, membaca referensi artikel atau berita terkini. Yang ketiga, lakukan studi pendahuluan. Yang keempat, mencari bahan literatur. Yang kelima, pahami permasalahan inti yang akan dikaji. Oke, sekian. Baik, saya akan melanjutkan yaitu materi yang ke-20 dan 21. Oke, di dalam slide kita bisa melihat ya di atas pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Nias.
Di dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Nias ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa untuk menjamin terciptanya keseragaman tata cara penulisan karya ilmiah oleh mahasiswa dan dosen dengan kaidah penulisan yang berlaku diakui di dalam Akademi Universitas Nias. Yang kedua, poin yang kedua, pedoman penulisan karya ilmiah perlu disusun rambu-rambu umum, memuat hal-hal pokok yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah Universitas Nias. Yang ketiga, perlunya menetapkan keputusan rektor Universitas Nias. Baik, itu poin-poin dari pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Nias. Di slide yang berikutnya, yaitu sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran atau pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah tidak sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Nias. Maka akan dikenakan yang pertama itu ada 6 ya sebenarnya. Yang pertama itu teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa, dan yang keempat pembatalan nilai atau mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Yang kelima, pemberhentian dengan tidak hormat status mahasiswa, dan yang ketujuh pembatalan ijazah. Baik, demikian. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kebetulan berkat Iman Zai lagi dalam keadaan kurang sehat, maka saya yang akan mewakili untuk menarik kesimpulannya. Jadi dalam materi kami ini teman-teman, kita sudah mengetahui sebelumnya dari penjelasan pertama sampai dengan penjelasan terakhir, di mana itu semua tentang penelitian, yang dimana kajian dasar penelitian merupakan suatu proses pencarian kebenaran ataupun pembuktian terhadap fenomena-fenomena yang pernah terjadi sebelumnya. Terus tadi ada kawan kami juga sudah menjelaskan beberapa kriteria sebagai seorang peneliti. Ternyata untuk jadi seorang peneliti itu tidak gampang. Ada beberapa kriterianya tadi seperti kompeten, objektif, jujur, faktual, dan juga terbuka. Setelah itu tadi ada juga yang namanya etika penelitian, di mana etika penelitian itu merupakan suatu norma atau standar hidup bagi manusia dalam melakukan suatu penelitian dan menjamin tidak akan ada satu orang pun yang dirugikan dalam suatu penelitian tersebut. Terus tadi juga sudah dijelaskan beberapa cara dalam menentukan topik penelitian yang menarik. Ada satu topik yang memiliki manfaat bagi orang lain, topik harus dikuasai dengan baik oleh si peneliti, topik harus menarik. Terus ada juga tadi beberapa tips cara menentukan topik-topik yang menarik, seperti kenali passion atau ketertarikan Anda, kedua membaca referensi atau artikel-artikel buku sebelumnya. Terus di PKTI UNIAS ada beberapa sanksi terhadap orang-orang yang telah melanggar etika penelitian, seperti adanya teguran dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah hasil diskusi kami, hasil presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada saran, tanggapan, pertanyaan, serta tambahan bagi teman-teman semua, kami persilakan. Baik teman-teman, demikianlah hasil presentasi kami untuk kelompok 1. Kami berharap semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kedepannya. Selamat malam.